pilkades serentak ya Pak. Ada 31 desa. Apabila nih ada pelanggaran, bagaimana sih masyarakat harus berbuat? Tidak ada kampanye terbuka. Membubarkan suatu rapat itu dapat terkena tindak pidana yang sering beredar di masyarakat. Ingin jadi kepala desa, kemudian bahasanya bagi-bagi duit. Kira-kira ada yang lagi jadi balon nggak nih? Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Loncat ke TKP, siap, 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedulur Matur Lur Purbalingga, ketemu lagi dengan saya Bribtu Desi Ardi dalam acara podcast Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Ya, pada kesempatan kali ini saya ditemani bapak-bapak yang luar biasa ini. Yang pertama, saya ditemani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya Pak. Bapak Pandi, betul Pak? Ya. Iya, nanti kenalan lanjutannya Pak ya. Dan di sebelah kiri saya dengan Pak Kanit 1, Satreskrim Polres Purbalingga, Ibda Setian. Iya. Iya, pada kesempatan ini kita mau bahas tuntas tentang pilkades serentak di wilayah Purbalingga. Di wilayah Purbalingga ini ternyata mau pesta rakyat, pemirsa ya, sedulur Matur Lur. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Mohon maaf ya Pak, saya ngobrol dengan Pak Kepala Dinpermasdes. Aduh, agak susah ini Pak. Dinpermasdes. Dari kemarin saya nyebutnya itu kesleo. Silahkan Bapak boleh perkenalan dulu dengan pemirsa Matur Lur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan Matur Lur, jadi pada kesempatan hari ini khusus kita akan membahas terkait dengan pilkades di Kabupaten Purbalingga. Saya nama Pandi, Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga. Monggo dilanjut. Iya, udah menjabat berapa lama nih Pak kalau boleh tahu? Saya sudah 6 bulan. Oh iya. Jadi Pak, di Purbalingga ini mau ada pilkades serentak ya Pak? Siap. Semuanya atau beberapa kecamatan aja Pak? Ada 31 desa di 15 kecamatan. Di Purbalingga ini ya Pak ya, jadi tidak semuanya. Tidak semuanya. Mohon maaf Bapak hafal desa-desanya? Dari atas apa-apanya ya? Iya. Di Boleh, Pak. atas di Kecamatan Karangjamu ada 2 desa, Desa Danasari dan Desa Karangjambu. Kemudian turun Kecamatan Karangreja ada 1 desa, yaitu Desa Telahap Kidul. Kemudian Bobotsari Kosong. Kecamatan Karanganyar ada 2 desa, Desa Jambu Desa dan Desa Karanganyar. Kemudian Kertanegara Kosong. Kemudian Kecamatan Karangmoncol ada 2, Desa Taman Sari dan Desa Balai Raksa. Kemudian Kecamatan Rembang ada 1 desa di Desa Bantar Barang. Kemudian Kecamatan Pengadegan ada 1 desa, Desa Tumanggal. Kemudian Kecamatan Kejobong ada 2 desa, yaitu Desa Gumiwang dan Desa Langgar. Kemudian Bukateja ada 1 desa Bukateja. Kemudian Kecamatan Kemangkon ada 4. Yang pertama Gambarsari, Jetis, kemudian Desa Pegandekan dan Desa Penisan. Kemudian Kecamatan Kaligondang ada 4, Desa Cilapar, Desa Penoleh, Desa Selanegara dan Desa Selinga. Kemudian Kecamatan Purbalingga ini 0. Kemudian Kecamatan Kalimana ada 1 desa, yaitu Desa Babakan. Kemudian Kecamatan Padamara ada 2, Desa Gemuruh dan Desa Karanggambas. Kemudian Kecamatan Kutasari ada 2, Desa Karangreja dan Desa Kutasari. Kemudian Kecamatan Bojongsari ada 2, Desa Karangbanjar dan Desa Galuh. Di Kecamatan Mrebet ada 4, Desa Kradenan, Desa Pengalusan, Desa Bojong dan Desa Pagerandong. Sudah semua ya? Wah, luar biasa Pak. Desa. Jadi karena persiapan kita panjang, ya hafal. Luar biasa Bapak ini. Jadi ada 31 desa di
15 kecamatan di wilayah Purbalingga ini besok mau melaksanakan pilkades serentak. Kira-kira ada yang lagi jadi balon nggak nih? Kira-kira persiapan ya. Ya Pak, untuk waktunya, waktu pelaksanaan pemungutan suara. Siap, kita sudah mencari waktu dan waktu itu sudah kita perhitungkan, hitungan Jawa dan sebagainya, tanggal 20 November hari Minggu. Oh ya. Ingat Lur, tanggal 20 November hari Minggu kita di desa yang ketempatan untuk pilkades untuk melaksanakan pemungutan suara. Ojo kelalen. Iya, dalam ini Pak, waktu ini, dalam sekarang ini Pak, tahapan yang sedang dilalui ini apa Pak? Atau mungkin dari awal tahapan-tahapan apa nih biar sedulur maturlur paham tentang ini alur-alurnya. Oke. Untuk tahapan pilkades ini yang pilkades reguler terbagi menjadi 4 tahapan pokok. Yang pertama tahapan persiapan, yang kedua pencalonan, yang ketiga pemungutan suara, yang keempat penetapan. Proses pertama sudah persiapan kita laksanakan sosialisasi, kemudian pembentukan panlak, pembuatan tata tertib, berita acara, RAB dan sebagainya. Kemudian pencalonan kita sudah selesai, pencalonan pendaftaran dan pengumuman tanggal 28 September sampai tanggal 6 Oktober sudah kita tutup dan sesuai dengan laporan dari masing-masing panitia termasuk Bapak Ibu Camat yang ada pilkades, karena syarat minimal 2 calon dan maksimal 5, ada satu desa yang pendaftarnya ada 6, berarti nanti ada tambahan seleksi. Kemudian yang lain mudah-mudahan semuanya mempunyai syarat sehingga bisa ditetapkan menjadi calon kepala desa. Kemudian tahapan saat ini yang sedang berjalan adalah penelitian berkas. Jadi berkas yang dibawa dilampirkan oleh para bakal calon diteliti oleh panitia, termasuk kelengkapan, keabsahan, bahkan panitia diberi kewenangan untuk mengecek keabsahan daripada berkas yang dilampirkan. Artinya ketika ada panitia yang meragukan benar tidak warga saya yang nyalon kades ini lulusan SMA atau mungkin sederajat dan lain sebagainya, panitia diberi kewenangan untuk mengecek keabsahan berkas yang dilampirkan. Kemudian tahapan selanjutnya tentu pengumuman hasil verifikasi berkas. Yang pertama, pengumuman disampaikan kepada bakal calon. Ketika berkas itu masih belum lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapi berkas. Ada waktu 7 hari nanti. Kemudian juga diumumkan kepada warga masyarakat, ditempel di tempat-tempat yang strategis sehingga warga masyarakat bisa mengetahui siapa bakal calon kepala desa yang persyaratannya memenuhi. Jadi masih panjang prosesnya dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar semuanya. Kalau tidak ada desa yang calonnya hanya 1 berarti tidak ada perpanjangan. Tetapi kalau setelah dicek persyaratan berkas ternyata ada yang tidak memenuhi syarat, kemudian di desa itu hanya ada 1 bakal calon yang belum ditetapkan, nanti ada perpanjangan selama 20 hari. Oke, tanggal 26 sampai tanggal 14 November itu kesempatan nanti untuk perpanjangan waktu supaya apa, minimal 2 nanti di desa itu terpenuhi. Dan ketika tanggal 14 penutupan, ketika jumlah calonnya lebih dari 5 berarti harus ada seleksi karena sesuai aturan maksimal 5 calon dan teknik penilaian sudah kita atur di Perda dan Perbub, panitia tinggal melaksanakan. Terakhir tentu ada persiapan kampanye, kemudian persiapan TPS sampai menjelang hari H tanggal 20 November kita rame-rame datang ke TPS untuk memilih pimpinan kita. Saya berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar, tertib, terkendali dan terpilih kepala desa kita yang terbaik untuk membuat warga masyarakat sejahtera di masa yang akan datang. Demikian, Mbak. Iya Pak. Jadi sedulur,
di desa kalian yang ada pilkadesnya itu minimal 2 calon ya, tidak ada yang satu lawannya kosong, itu nggak boleh. Jadi minimal 2 dan maksimal 5 calonnya ya. Kalau lebih dari 5 ada seleksi tambahan. Berbicara tadi mengenai situasi yang aman dan kondusif, jadi saya ingin geser ke sebelah kiri saya. Ini dari Polri, perwakilan Polri ya. Ya Pak Setian, boleh kenalan dulu Pak, silakan. Untuk waktunya, mohon izin untuk nama Setian Rizky Akbar, pangkat Ibda, untuk jabatan Kanit 1 Satreskrim Polres Purbalingga. Adapun untuk jabatan saya sudah 1,5 tahun. Iya, begitu Lur. Ini Pak Setian namanya. Ya Pak, mengenai tadi situasi aman kondusif pada saat pemungutan suara dan semua tahapan pilkades ya Pak. Bagaimana peran dari Polri sendiri Pak? Terkait dengan peran Polri, bahwa kita melakukan pengawalan pengamanan mulai dari tahapan sebelum pelaksanaan pemilihan, pada saat maupun nanti setelah, yaitu pada saat pelantikan kepala desa secara serentak gitu. Terus selain itu juga kita melakukan upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana, baik itu terkait dengan pemilihan ataupun yang sejalan dengan pemilihan itu sendiri. Misalnya kayak pada saat pemilihan itu kan ada 303 itu kayak tindak pidana perjudian gitu Mbak. Jadi mungkin para pemilih itu bertaruh kaitannya dengan siapa sih nanti yang bakalan jadi kepala desa. Kan biasanya banyak tuh dari luar kabupaten pun biasanya berbondong-bondong datang ke sini untuk bertaruh siapa nanti yang jadi di desa A ataupun desa B, seperti itu. Iya Pak, berbicara tentang kampanye, biasanya kan botoh-botoh calon kepala desanya ini suka berbondong-bondong ya Pak ya. Apakah dalam proses kampanye ini ada pembatasan waktu, misalkan di satu tempat pindah lagi itu ada pembatasan waktunya Pak? Terima kasih Mbak. Jadi dapat kami jelaskan juga nanti barangkali calon juga botohnya, bahwa kampanye pilkades ini dilaksanakan sangat-sangat singkat. Jam 8 pagi pada tanggal 19 November, ditutup jam 10 atau jam 22.00 tanggal 19 November, berarti H-1 itu pelaksanaan kampanye. Kemudian pengaturan kampanye kita yang pertama masih diatur karena suasana masih pandemi. Kemudian yang kedua tentu ada pembatasan, tidak diperbolehkan arak-arakan, geber-geber motor dan sebagainya yang akan mengganggu warga masyarakat, karena kampanye nanti akan dimulai dengan penyampaian visi misi di balai desa. Hanya saja sesuai ketentuan bahwa kampanye itu adalah penyampaian visi misi, tanda gambar dan sebagainya. Oleh karena itu tidak usah kemudian dijadikan polemik. Hari ini kok sudah ada banyak gambar Pak dan sebagainya. Karena hari ini belum ada calon yang ditetapkan. Bahasanya kalau minta doa restu, mohon dukungan, itu semua warga masyarakat pun boleh. Ya, jadi aturan kita nanti akan mengatur ketika pada masa kampanye, pelaksanaan kampanye akan diatur seperti apa. Nanti panitia akan membuat kesepakatan dengan para calon. Kadang-kadang kita sudah membuat jadwal nanti dari dusun 1 calon 2 di dusun 3, tapi justru ada calon ya tidak usah kampanye, biarkan calon 1 saja yang kampanye. Jadi nanti ada kesepakatan antara panitia dengan para calon akan dilaksanakan kampanye seperti apa. Sekali lagi, tidak ada kampanye terbuka di lapangan dengan menghadirkan banyak orang karena waktunya terbatas. Kita khawatirkan nanti perpindahan dari satu lapangan ke lapangan lain bisa jadi ketemu di tengah jalan, tidak terkendali, nanti bisa jadi bentrok. Oleh karena itu tidak ada kampanye terbuka di lapangan, rapat umum dan sebagainya, tapi dilaksanakan dengan tatap muka terbatas dan semuanya dikendalikan dengan situasi pandemi. 50% dari muatan aula itu tempat yang digunakan kampanye tetap berpedoman dengan itu. Saya kira begitu. Iya, begitu sedulur. Jadi proses kampanye itu wis kayak proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya sedulur ya. Jadi silahkan nanti para calon
Kades silahkan mengatur waktunya. Tadi sudah disarankan oleh beliau Bapak Kepala Dinas bagaimana strateginya begitu ya. Nah selanjutnya Pak, ini apabila nih ada pelanggaran pada proses ini pemilihan, kira-kira bagaimana sih masyarakat harus berbuat begitu Pak? Pelanggaran kita semua berharap tidak terjadi ya. Wong bahasanya kan pesta demokrasi, mau melanggar apa? Kalau toh terjadi pelanggaran, yang malu ya orang desa itu sendiri, mungkin panitia, pemerintah desa yang saat ini berkuasa. Oleh karena itu dari sekarang warga masyarakat di desa yang melaksanakan pilkades, laksanakan pilkades dengan menyenangkan, demokrasi yang dewasa, tidak harus gontok-gontokan, cari suara sebanyak-banyaknya tetapi tetap bermartabat dengan cara yang santun, baik, dan tidak menyinggung perasaan yang lain. Kemudian kalau toh terjadi pelanggaran, bahkan ini saya beri kesempatan kepada panitia pengawas. Di sana ada Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, bahkan juga melibatkan Puskesmas. Kendalikan sedemikian rupa supaya pelanggaran tidak terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Makanya sebelum terjadi kegiatan kampanye harus benar-benar dijadwal, dikendalikan supaya ya semuanya bisa terkendali, berjalan dengan lancar. Karena aman itu tidak ujuk-ujuk kemudian aman, tapi aman karena kita persiapkan, kita kendalikan. Saya kira begitu. Kemudian kalau terjadi pelanggaran yang memang benar-benar terjadi, kalau itu menyangkut masalah administrasi, bisa diselesaikan di tingkat Panwas Kecamatan. Selesai, dirembuk, disampaikan kepada panitia pilkades, jalan keluarnya akan seperti apa. Tentu Pak Camat tidak sendiri, ada Panwas Cam yang ada Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan mungkin anggota yang lain termasuk Puskesmas. Dirembuk, APE kepriwe, disampaikan kepada panitia sebagai keputusan bersama, bukan keputusan salah satu. Kemudian kalau terjadi pelanggaran yang sifatnya pidana, silakan diteruskan kepada panitia pembina di tingkat kabupaten. Dan di tingkat kabupaten anggota panitia itu semua Porkopimda masuk di bawah kepemimpinan Bu Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan seterusnya, termasuk OPD-OPD yang terkait. Ya mudah-mudahan tidak terjadi pelanggaran pidana. Ya demikian Mbak. Iya, kita berdoa bersama semoga pesta rakyat, pesta demokrasi ini kita hadapi dengan rasa tanggung jawab dan dewasa. Berbicara tentang pelanggaran, kira-kira apa sih Pak nih, Pak Setian? Apa aja kira-kira potensi tindak pidana yang terjadi selama ini Pak, selama pilkades? Silahkan Pak. Jadi mungkin bisa kami gambarkan terkait dengan potensi tindak pidana pada saat pra pemilihannya Mbak. Terkait dengan pra itu mungkin yang pertama adanya potensi terkait dengan membubarkan suatu rapat. Terkait dengan orang yang nanti membubarkan suatu rapat itu dapat terkena tindak pidana, yaitu pasal 146. Jadi di situ misalnya kita mau ada rapat pleno nih terkait dengan penetapan siapa sih yang ditetapkan sebagai calon kepala desa. Lah kemudian ada sekelompok massa yang tidak terima misalnya karena calonnya tidak bisa ditetapkan, itu kemudian membubarkan. Nah di situ bisa dikenakan pasal 146 KUHP. Yang kedua terkait dengan merintangi rapat. Misalnya ada yang mau rapat lagi tadi itu di tengah jalan dihalang-halangi untuk mengikuti rapat tersebut. Nah, itu juga terkena tindak pidana pasalnya 147. Kemudian untuk pra pemilihan lagi adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Nah, biasanya itu para calon kepala desa memalsukan terkait dengan mungkin ijazahnya atau surat keterangan catatan kepolisiannya. Itu kan dia pernah melakukan tindak pidana tapi tidak disampaikan pada saat proses pembuatan. Nah, itu bisa dikenakan tindak pidana terkait dengan pra sebelum pemilihan kepala desa. Selanjutnya terkait dengan potensi tindak pidana pada saat pemilihan, yaitu merintangi hak pilih. Itu jadi misalnya orang pada saat akan melakukan pencoblosan kemudian ada yang menghalang-halangi agar tidak mencoblos, itu juga tindak pidana. Selanjutnya money politik, lah itu yang sering beredar di masyarakat bahwa ada seseorang yang ingin jadi kepala desa kemudian bahasanya bagi-bagi duit
bagi-bagi duit agar mencoblos dirinya, kan seperti itu. Itu merupakan juga tindak pidana, pasalnya 149, itu bisa diancam 9 bulan. Jadi yang memberi, kemudian yang menerima uang tersebut juga bisa diancam pidana juga, karena menerima uang di sini money politik itu ancamannya juga sama, 9 bulan. Selanjutnya terkait dengan manipulasi suara, kemudian penyalahgunaan hak pilih dan menggagalkan perhitungan suara. Di situ juga bisa dikenakan dugaan tindak pidana. Terkait dengan potensi tindak pidana di luar pemilihan, yaitu yang pertama terkait dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu pasal 170 KUHP, semisal setelah pemilihan calon kalah kemudian melakukan penganiayaan kepada pendukung calon lain, itu bisa diancam pidana. Kemudian merusak karena tidak terima, kemudian merusak balai desa misalnya, itu juga bisa dikenakan sanksi pidana, diatur di KUHP itu pasal 406 KUHP. Selain itu juga penganiayaan yang dilakukan sendiri gitu Mbak, itu bisa dipidana juga 351 KUHP. Mungkin terkait dengan potensi tindak pidana pada saat pra pemilihan, pada saat pelaksanaan pemilihan maupun setelah pemilihan, itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, terima kasih Pak Setian untuk penjelasannya mengenai potensi tindak pidana selama proses Pilkades. Sebelum kita akhiri Pak podcast pada kesempatan ini, mungkin ada saran, masukan mungkin dari Pak Kepala Dinas atau dari Pak Setian, silakan. Oke, terima kasih. Jadi mumpung ketemu nih di Sapa Lur Podcast Matur Lur, jadi saya pesan untuk saudara-saudara saya di Purbalingga, khususnya yang sedang melaksanakan Pilkades, saya mohon sambutlah pelaksanaan Pilkades ini dengan penuh sukacita, tidak ada curiga, kemudian dan sebagainya yang intinya mencurigai calon yang lain. Karena apa? Rata-rata yang mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa ya orang desa setempat. Jadi selama ini sudah saling kenal, ya semua proses tahapan supaya bisa berjalan dengan lancar. Sambut dengan baik, pilih pimpinan yang terbaik untuk masa depan desa Panjenengan yang nanti lebih baik lagi. Ya, karena tugas kepala desa adalah mensejahterakan masyarakat. Demikian, Mbak. Dari Pak Setian silakan menambahkan. Terkait dari kami selaku mewakili Polres Purbalingga, intinya hindari terjadinya tindak pidana terkait dengan pra pemilihan pada saat maupun setelah pemilihan, karena itu nanti merugikan diri sendiri. Siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik dan pasti akan berbuat baik untuk desa tersebut. Iya, demikianlah pembahasan kita kupas tuntas mengenai Pilkades serentak di wilayah Purbalingga. Pesan untuk sedulur maturlur, pilihlah kepala desa yang baik dengan cara yang baik untuk desa yang lebih sejahtera. Atas nama pembawa acara saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan.